Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Regina Khairia dengan NPM 2135031 dari kelompok 5 dengan judul Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Maulidia SOSMPD. Materinya yaitu pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia yang berarti seni kata penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi adalah alat rencana atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran terdiri dari metode, teknik, dan prosedur yang akan menjamin bahwa peserta didik akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Romizoki, strategi dalam konteks kegiatan pembelajaran mengandung makna yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan memilih metode-metode yang dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik secara lebih aktif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan. B. Komponen-komponen strategi pembelajaran. Dick dan Carey menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen strategi pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan mendidik peranan penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pendahuluan dapat dilakukan melalui teknik-teknik berikut ini. A. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dapat dicapai oleh semua peserta didik. Di akhir kegiatan pembelajaran, melalui kegiatan ini, peserta didik akan mengetahui apa yang harus diingat, dipecahkan, dan diinterpretasi. Lakukan apresiasi berupa kegiatan yang menghubungkan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Tunjukkan pada peserta didik tentang eratnya hubungan antara pengetahuan yang telah mereka miliki dengan pengetahuan yang akan dipelajari. 2. Penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Disinilah penjelasan pokok tentang semua materi pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi yaitu urutan, ruang lingkup, dan jenis materi. A. Urutan penyampaian materi pelajaran harus menggunakan pola yang tepat. Urutan materi diberikan berdasarkan tahapan berpikir dari hal-hal yang bersifat konkret ke hal-hal yang bersifat abstrak atau dari hal-hal yang sederhana mudah dilakukan ke hal-hal yang lebih kompleks atau lebih sulit dilakukan. Perlu juga diperhatikan apakah suatu materi harus disampaikan secara berurutan atau boleh meleset, lompat, atau bolak-balik seperti misalnya dari teori ke praktik atau dari praktik ke teori. B. Ruang lingkup materi yang disampaikan. Berat kecilnya materi yang disampaikan atau ruang lingkup materi sangat tergantung pada karakteristik peserta didik dan jenis materi yang dipelajari. C. Materi yang akan disampaikan. Materi pelajaran umumnya merupakan gabungan antara jenis materi berbentuk pengetahuan atau fakta dan informasi yang terperinci, keterampilan, langkah-langkah, prosedur, keadaan, dan syarat-syarat tertentu, dan sikap atau berisi pendapat, ide, saran, atau tanggapan. 3. Partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik akan aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Terdapat beberapa hal penting yang terkait dengan partisipasi peserta didik. A. Latihan praktik. Latihan dan praktik seharusnya dilakukan setelah peserta didik diberi informasi tentang suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar materi tersebut benar-benar terinternalisasi atau relatif mantap dan menetap dalam diri mereka. Maka kegiatan selanjutnya adalah hendaknya peserta didik diberi kesempatan untuk berlatih atau mempraktikkan pengetahuan, sikap, keterampilan tersebut.
B. Umpan balik. Umpan balik segera setelah peserta didik menunjukkan perilaku tertentu sebagai hasil belajarnya, maka pendidik memberikan umpan balik terhadap hasil belajar tersebut melalui umpan balik yang diberikan oleh pendidik. Peserta didik akan segera mengetahui apakah jawaban yang diberikan merupakan kegiatan yang telah mereka lakukan itu benar atau salah, tepat, tidak tepat, ataupun ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Yang keempat itu tes. Tes ada jenis tes yang atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu present dan post test. Secara umum, tes digunakan oleh pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tepat atau belum, apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Yang kelima itu ada kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan, karena kegiatan lanjutan esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Adapun kegiatan belajar mengajar yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu 1. Memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Yang kedua, menjelaskan kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Yang ketiga itu ada memberi materi pelajaran tertentu. Yang keempat itu ada memberikan motivasi dan bimbingan belajar. C. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran memiliki kekhasan dan keunikan sendiri-sendiri. Tidak ada strategi pembelajaran tertentu yang lebih baik dari strategi pembelajaran yang lain. Untuk itu, pendidik harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Menurut Sanjaya, ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran, yaitu 1. Reorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pendidik dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada aktivitas. Aktivitas belajar bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi, tetapi juga berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 3. Individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun pendidik mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Pendidik yang berhasil adalah apabila ia menangani 40 orang peserta didik seluruhnya berhasil mencapai tujuan. Yang sebaliknya dikatakan pendidik yang telah berhasil manakala dia menangani 40 orang peserta didik dan 35 tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Dengan demikian, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek efektivitas dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terintegrasi. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Yang pertama itu 1. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam implementasi strategi pembelajaran. Tanpa pendidik, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi, maka strategi itu tidak dapat diimplementasikan. Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran tergantung pada kemampuan pendidik dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Yang kedua, peserta didik atau siswa atau mahasiswa adalah individu yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak. Karena itu, di samping itu karakteristik yang melekat pada diri anak, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek peserta didik meliputi aspek latar belakang serta sifat yang dimiliki peserta didik. Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin, tempat kelahiran, tempat tinggal, tingkat sosial ekonomi, dan dari keluarga yang bagaimana peserta didik berasal. Sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki peserta didik meliputi kemampuan dasar pengetahuan dan sikap.
Tiga, sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajar, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan sebagainya. 4. Lingkungan yang ada di sekitar peserta didik adalah salah satu sumber yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar secara optimal. Jenis-jenis metode pembelajaran. Metode pemberian tugas, pengertian dan tujuan metode pemberian tugas. Pemberian tugas diartikan sebagai suatu cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok ataupun perseorangan. Metode pembelajaran pemberian tugas ini bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk aktif dalam penyelesaian tugas baik secara individual maupun secara berkelompok. B. Meningkatkan keefektifan metode ceramah perorangan. B. Metode demonstrasi. 1. Pengertian dan tujuan metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau dengan melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. Demonstrasi dapat dipergunakan pada semua mata pelajaran, diartikan sebagai suatu cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses prosedur dan atau pembuktian suatu materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan cara menunjukkan benda sebenarnya ataupun benda tiruan sebagai pelajaran. Adapun tujuan dari demonstrasi ini adalah A. Melatih peserta didik tentang suatu proses atau prosedur yang dimiliki dan dikuasainya. B. Mengkonkretkan informasi atau penjelasan yang bersifat abstrak. C. Mengembangkan kemampuan pengamatan, pendengaran, dan penglihatan peserta didik secara bersama-sama. Metode diskusi. Pengertian dan tujuan metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Metode ini memiliki karakteristik pengalaman belajar sebagai berikut. A. Pemahaman terhadap persoalan. B. Pembelajaran bersama. C. Pemahaman pendapat orang lain. D. Pembentukan rasa solidaritas. E. Pemahaman terhadap pengambilan keputusan. F. Menerapkan cara penyelesaian persoalan. G. Menerapkan cara penyampaian pendapat. Contoh, membimbing peserta didik pemalu untuk aktif dan mengendalikan peserta didik yang terlalu banyak bicara. Metode diskusi bertujuan antara lain melatih peserta didik mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan bahasan. B. Melatih dan membentuk kestabilan sosial emosional. C. Mengembangkan kemampuan berpikir masing-masing peserta didik dalam memecahkan masalah sehingga mampu menumbuh kembangkan konsep diri yang positif. D. Mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial. Mengembangkan keberhasilan peserta didik dalam menemukan dan mengemukakan pendapat. F. Melatih peserta didik untuk berani berpendapat tentang suatu masalah. Thank you for attention. Terima kasih untuk ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.